Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hello smart student. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa semoga apa yang kita pelajari mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemudahan untuk memahami pelajaran. Oke, smart student, pada video kali ini kita akan belajar tentang sumber hukum Islam. Nah, untuk penjelasan materi, silahkan kalian simak video berikut ini. Sumber hukum Islam. Sebelum kita membahas apa saja yang termasuk dalam sumber hukum Islam, kalian harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan sumber hukum Islam. Jadi, sumber hukum Islam itu adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan atau pedoman dalam menetapkan hukum syariat Islam. Sehingga dari sumber hukum Islam ini melahirkan suatu hukum yang bersifat mengikat. Ada berapa sih sumber hukum Islam? Jadi, sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama, Al-Quran, kemudian yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Dari ketiga sumber hukum Islam ini akan kita bahas satu persatu, mulai dari pengertian, kemudian bagaimana kedudukan ketiga sumber hukum Islam ini, dan kandungan Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang pertama adalah Al-Quran. Kalian semuanya pasti sudah tahu yang dimaksud dengan Al-Quran itu apa. Jadi, Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian yang kedua hadis. Hadis itu berupa ucapan atau perkataan, perbuatan dan ketetapan dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah mencurahkan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh ketetapan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, ijtihad ini merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menetapkan suatu hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis dengan tetap berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adalah kedudukan ketiga sumber hukum Islam. Berdasarkan Quran Surah An-Nisa, surat keempat, ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasuli wa ulil amri minkum. Jadi di dalam ayat ini berisi 3 makna. Yang pertama adalah perintah untuk taat kepada Allah. Taat kepada Allah maksudnya di sini adalah dengan mengikuti segala petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian taat kepada Rasul, yaitu dengan mengikuti sunnah Rasul. Kemudian yang ketiga adalah ulil amri. Jadi yang dimaksud dengan ulil amri di sini adalah para pemimpin atau para ulama. Nah, berdasarkan ayat ini, jadi dari ketiga sumber hukum Islam ini, yang memiliki kedudukan pertama adalah Al-Quran sebagai sumber hukum yang paling pertama dan paling utama. Kemudian yang kedua yaitu hadis sebagai sumber hukum yang kedua dan ijtihad sebagai sumber hukum yang ketiga. Selanjutnya adalah kandungan dari ketiga sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini berisi 3 kandungan, yaitu hukum i'tiqadiyah atau hukum yang berkaitan dengan akidah atau keimanan. Contohnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum hulukiyah
atau hukum yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Contohnya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia dan seluruh makhluk ciptaan Allah. Dan yang ketiga, hukum amalia, yaitu hukum yang berkaitan dengan syariat atau ibadah. Contohnya ibadah sholat, zakat, puasa, bersedekah, dan lain-lain. Selanjutnya, kandungan hadis. Hadis atau sunnah memiliki 3 kandungan. Yang pertama adalah sunnah qauliyah atau sunnah berupa perkataan atau ucapan yang disandarkan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya hadis tentang niat. Kemudian sunnah fi'liyah, yaitu sunnah berupa perbuatan. Contohnya tata cara pelaksanaan sholat. Kemudian sunnah takririyah, yaitu sunnah berupa ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah sholatnya 2 orang sahabat yang sedang musafir dan bersuci dengan tayamum. Selanjutnya, kandungan ijtihad. Ijtihad berisi semua persoalan hukum umat Islam yang tidak terdapat secara jelas jawabannya di dalam Al-Quran ataupun hadis. Contohnya penentuan 1 Syawal dan awal Ramadan. Oke, Smart Student, demikian pembahasan materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terus semangat belajar. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat hasil. Sekian, terima kasih. Salam Smart, keep spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.